Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, atas kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara seiman kami melalui ibadah doa malam. Hanya Tuhan kami mohon pimpinan-Mu. Walaupun kami berjarak, kami di gereja, saudara-saudara kami ada di rumah tangga masing-masing, tapi biarlah Tuhan berikan urapan yang sama, agar kami dapat menyatukan roh kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan pada ibadah doa malam kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan awali dengan pujian 398, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku
kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, jamah kami Tuhan.
kasih buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur, Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya.
malam hari ini kita akan menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga mereka boleh semakin setia di dalam membangun iman pribadi lepas pribadi, sehingga apapun yang terjadi hanya Yesus jawaban bagi hidup mereka. Kita juga doakan untuk mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan yang lemah imannya, yang dalam pergumulan berat, kiranya Tuhan berkati, berikan kemenangan. Semua tidak ada yang terkecuali, anak-anak sampai lanjut usia, kita doakan. Lalu kita terus berdoa bagi bangsa dan kota kita. Tuhan memberkati, Tuhan melawat bangsa dan kota kita. Para pemimpin bangsa, juga mereka yang ada di garda depan, para tenaga medis, para medis, aparat keamanan, kita terus doakan agar mereka diberi hikmat, diberi kesehatan dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka, persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan kota kita. Juga kita terus berdoa bagi kita semua yang ada pada malam hari ini, mereka yang mengikuti ibadah doa malam, baik yang ada di Lamongan, yang ada di luar kota sekalipun, kita terus mendoakan biar semakin setia di dalam mengiring akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dipersilahkan Bapak Paulus memimpin kita dalam doa syafaat dan kita mengaminkannya. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini kami kembali bersyukur, menaikkan puji, sembah, bahkan doa-doa kami di hadapan Tuhan, membawa setiap pergumulan baik secara pribadi, lepas pribadi kami, maupun terlebih Tuhan untuk setiap doa-doa kami, mohon akan kasih dan kemurahan-Mu memberkati setiap kerinduan hidup kami bersama untuk semakin boleh dekat dengan Tuhan melalui jam-jam ibadah doa kami, baik jam ibadah doa khusus, doa malam secara online yang setiap hari boleh kami kerjakan bersama. Pimpin dan kuasai batin dan hati kami Tuhan. Untuk malam ini kami rindu bersehati berdoa, mohon akan pertolongan Tuhan bagi pemerintahan kami, bangsa Indonesia ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kiranya mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat menteri, pejabat tinggi negara, bahkan para pejabat pemerintah dari tingkat pusat sampai kepada daerah. Tuhan memberkati dengan hikmat, akal budi dari sorga, memberkati dengan kebijaksanaan dalam mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih ada sampai dengan hari ini, kami terus mohon akan kemurahan-Mu, berkati kiranya Tuhan pemerintahan ini dalam menyelesaikan dan menanggulangi pandemi yang ada, memberkati untuk aparat keamanan di seluruh wilayah Indonesia, TNI, Polri, bahkan untuk satuan pengaman yang lain. Tuhan berkati, berikan untuk setiap pribadi lepas pribadi perlindungan dan pertolongan, baik mereka yang ada di garda terluar, terdepan, tertinggal, sampai ada di pelosok desa dan kota, dimanapun berada, bahkan di perbatasan sekalipun, Tuhan akan memberkati para tenaga medis, para medis, bahkan juga bagian dari kesehatan di seluruh wilayah Indonesia ini. Tuhan tolong kiranya biar semua dapat bekerja sama di dalam menanggulangi pandemi, bahkan melalui instruksi dari pusat, dari pemerintah. Kami bagian dari masyarakat ini juga mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, mengikuti dalam kehidupan new normal ini untuk tetap memakai masker, untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak satu dengan yang lain, menghindari kerumunan jikalau itu memang tidak diperlukan. Tuhan tolong biar kiranya melalui cara-cara ini
biar seluruh masyarakat dengan tekun dapat melakukannya, sehingga pandemi ini secepatnya dapat dilalukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi para penderita, mereka yang terjangkit oleh virus corona ini, dimanapun berada, di daerah-daerah yang zona merah maupun oranye, Tuhan tetap memberkati, berikan pemulihan kesehatan, berikan kesembuhan secara total, bahkan juga untuk aparat medis, untuk tenaga medis, para medis, mereka yang ada di garda depan, juga Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga dapat menangani setiap pasien yang ada. Tuhan tolong kiranya biar secepatnya dapat terselesaikan, sehingga bangsa ini bahkan kota-kota yang ada dapat dipulihkan kembali dampak-dampak yang dihasilkan oleh karena pandemi ini. Tuhan tolong kiranya ada kelesuan ekonomi, ada juga Tuhan penurunan daya beli masyarakat dan lain sebagainya yang berimbas pada keamanan, kedamaian, sosial, politik. Tuhan tolong kiranya Tuhan biar pemerintah kami diberikan kekuasaan oleh Tuhan, berikan kuasa, hikmat Tuhan untuk mengatur semuanya, sehingga semuanya tidak boleh menjadi chaos, namun semua dapat ditangani dengan baik. Pemerintah kota kami, Kabupaten Lamongan juga kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, menjelang pilkada serentak, pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, bahkan gubernur di beberapa wilayah di Indonesia di bulan Desember yang akan datang. Kami juga mohon akan kemurahan-Mu, biar hal ini tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu, kelompok, golongan yang memanfaatkan situasi dengan menebar hoak dan lain sebagainya. Tapi semua dapat dirancangkan berjalan dengan baik, setiap tahapan demi tahapan pilkada serentak yang Tuhan sertai semua, sehingga setiap kota, wilayah yang akan memiliki pemimpin baru, termasuk juga kota Kabupaten Lamongan ini, mereka adalah orang-orang yang terpilih dari Tuhan, yang memiliki visi dan misi untuk mensejahterakan kota dan kabupaten masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga malam ini berdoa bersama, menyerahkan seluruh keberadaan jemaat Tuhan di gereja GBP Shalom Lamongan ini Tuhan, satu persatu tanpa terkecuali. Kami mohon akan kemurahan-Mu, tambahkan kesetiaan, kesungguhan, iman, untuk boleh tetap setia kepada Tuhan. Meskipun hari-hari ini masih ada pembatasan-pembatasan dalam jam-jam ibadah, namun kami tetap mensyukuri, kami boleh tetap beribadah secara online, mengikutinya dengan baik. Bahkan di ibadah raya sudah dibuka 3 kali, biar semua dapat menghadirkan diri di jam 6 pagi, untuk jam 9 maupun jam 5 sore. Tuhan berkati semua, biar setiap sesi ibadah yang ada betul-betul dapat dimanfaatkan, sehingga dapat terbagi dengan baik, sehingga semua dapat dipenuhkan, tetap dengan menjaga jarak dan lain sebagainya, sehingga aman bagi semuanya, sehingga dalam ibadah sungguh-sungguh kami dapat menikmatinya bersama dengan Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan, para diaken, semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan urapi, Tuhan berkati, biar boleh melayani sesuai dengan talenta masing-masing, perlengkapi dengan hikmat-Mu Tuhan, untuk boleh kami bersehati bersama dalam melayani Tuhan. Berkati juga untuk Bapak Ibu Gembala dengan kesehatan yang baik, bahkan seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota Lamongan, di luar kota, baik yang ada dimanapun mereka juga sertai pimpin Tuhan, biar dengan tubuh yang sehat kami sungguh-sungguh dapat semakin setia di dalam mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa malam hari ini untuk kekasih kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan berikan kekuatan baru, yang mulai undur dari Tuhan, yang mulai jauh dari kasih-Mu, Tuhan sentuh hatinya, biar mereka berbalik kembali kepada Tuhan, untuk menyadari betapa semuanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan
Kalau kami bisa, kami cakap, kami mampu melakukan, kami dapat menikmati segala sesuatu. Semua adalah berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuntun dan sertai dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Mereka yang lanjut usia juga Tuhan berikan kekuatan penghiburan, agar di usia yang lanjut mereka tetap juga berserah kepada Tuhan. Semua terjaga di dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga sebentar akan diperlengkapi dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kami semua yang boleh mendengarkan, baik kami yang ada di gereja, maupun saudara-saudara kami mengikuti di rumah tangga masing-masing, maupun siapapun yang mendengarkan pemberitaan firman ini melalui media online. Tuhan berkati kami bersama, agar firman-Mu sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami dan membawa kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami sambut berkat firman Tuhan malam hari ini penuh dengan rasa syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah doa malam secara online. Biarlah kita tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan pada kesempatan malam hari ini, mari kita siapkan hati kita, Alkitab kita, untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya berikan tema, kasih Kristus harus terpancar melalui kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua sudah tahu ayat ini, bahkan sudah hafal. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kesetiaan kita, iman kita harus terus bertumbuh. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, mari kita harus terus bertumbuh rohani kita. Kerohanian kita bisa bertumbuh kalau kita dekat dengan Tuhan dan terus kita taat kepada firman Tuhan. Dan di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, aku menanam, Paulus, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Mari dalam kehidupan kita, kerohanian kita, itu terus harus kita pelihara. Seperti sebuah tanaman yang harus disiram, yang harus dirawat. Ya. Demikian juga kehidupan kerohanian kita harus supaya dapat bertumbuh, harus dipelihara, dirawat. Di sini kalau Rasul Paulus mengatakan aku menanam, Apolos menyiram.
hamba-hamba Tuhan yang ada, ya mungkin Bapak Gembala yang menanam, pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Sebab itu marilah kita terus setia dekat kepada Tuhan sehingga iman kita, rohani kita terus bertumbuh. Di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Ini juga pengakuan dari Rasul Paulus. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara. Dan hidup kita yang sekarang ini, kita hidup yang masih hidup di dalam daging ini. Kita ini hidup oleh iman di dalam Anak Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membayangkan sebuah taman yang hanya terdiri dari satu macam bunga, ya, atau lukisan yang hanya satu warna, ya, betapa kurang lengkapnya. Ya. Sebuah taman akan kelihatan lebih indah kalau di sana atau di taman itu terdapat aneka macam bunga. Karena setiap bunga mempunyai keindahan dan keunikannya sendiri. Sebuah lukisan akan juga terasa lebih hidup kalau terdiri dari bermacam-macam warna. Kalau sebuah lukisan itu hanya terdiri dari satu warna saja, tentunya tidak kelihatan hidup. Tetapi kalau bermacam-macam, maka bermacam-macam warnanya, maka masing-masing warna akan menampakkan keindahannya sendiri, ya, sehingga lukisan itu bisa kita lihat benar-benar lukisan itu hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidakkah hidup kita juga demikian? Seandainya kita membayangkan kalau di dunia ini hanya ada satu tipe orang, sifatnya atau pola pikirnya, talentanya, kemauannya, pokoknya semuanya itu sama. Barangkali akan damai, tetapi tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tetapi akan terasa kering dan hambar. Betapa pentingnya kita menyadari bahwa hidup kita itu tidak lengkap tanpa orang lain. Dan bahwa kita dengan segala kekurangan dan kelebihan kita dapat memberikan sesuatu yang baik bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita bersama orang lain akan menjadi lebih dinamis, akan dapat lebih bermakna dan dapat membangun kalau kita dapat saling menerima diri masing-masing apa adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbedaan pendapat, perselisihan mungkin masih ada, bahkan banyak. Tetapi itu tidak merusak nilai persekutuan atau kebersamaan yang sudah terjalin. Segala perbedaan tersebut adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti tubuh manusia ini dengan banyak anggota-anggotanya. Ya. Ada kaki,
ada tangan, ada mata, ada telinga, dan lain sebagainya. Yang penting masing-masing memiliki kasih dan berbuat yang baik, berbuat yang benar demi nama Tuhan Yesus. Sebab betapapun hebatnya kita, tetapi tanpa kasih sama seperti gong berbunyi nyaring. Tidak ada gunanya, nol, kosong. Mari kita lihat satu ayat yang tidak asing bagi kita di dalam 1 Korintus pasal 13. Tentunya tidak akan saya bacakan satu pasal ya. Saya baca 1 sampai 3 saja. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Puji nama Tuhan, betapa pentingnya kasih itu di dalam kehidupan kita. Baiklah setiap orang saling menghargai, menerima perbedaan tanpa merasa lebih hebat dari yang lain. Ya, kita harus mempunyai kerendahan hati untuk dapat mengasihi, mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan kita. Marilah kita hidup dengan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagian yang lain serahkan itu semuanya kepada Tuhan. Kasih tanpa perbuatan sama dengan omong kosong. Ya. Nol. Demikian juga iman tanpa perbuatan itu juga kosong. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari kasih iman harus kita buktikan dengan perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat sekarang ini kita yang hidup di penghujungnya akhir zaman ini, banyak sekali yang mengaku dirinya Kristen, bahkan yang mengaku dirinya hamba Tuhan, pendeta, tetapi hidupnya tidak cocok, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada yang mengatakan gajah dibelangkoni. Bahkan ada yang mengatakan kalau ada gajah yang dibelangkoni dan seberapa besar belangkon yang dibutuhkan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, pendeta, hanya bisa ngomong tetapi tidak bisa melakukannya. Sebab itu kita butuh Roh Kudus, butuh supaya Roh Kudus terus menolong kita, memampukan kita sehingga kita bisa mengatakan, bisa berucap, bisa ngomong, bisa menyampaikan firman Tuhan dan dapat melakukannya. Sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, yang menyampaikan itu juga harus dapat melakukannya terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat beberapa ayat ya, yang supaya hidup kita ini
benar-benar dapat memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, supaya pengorbanan Kristus di atas kayu salib tidak sia-sia. Kita akan melihat di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-15. Kita harus menjadi bau harum Kristus. Sebab bagi Allah kami ini, saya ulangi, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Puji nama Tuhan. Mari, tadi di depan sudah saya katakan, kita harus rohani kita terus bertumbuh dan hidup kita yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan mari hidup kita terus diperbarui sehingga hidup kita dapat menjadi bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan, di tengah-tengah kehidupan kita sesama anak-anak Tuhan, dan juga di tengah-tengah mereka yang belum mengenal Kristus. Mari, kalau hidup kita sama dengan mereka yang belum di dalam Kristus, maka kita tidak bisa menjadi bau harum Kristus. Kalau kita dulu suka hidup di dalam dosa, suka berbohong, suka menipu, suka melanggar firman Tuhan, melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan, dan sampai kita sudah dibaptis, sudah terima Kristus, tetap melakukan seperti itu, kita tidak bisa menjadi bau harum Kristus. Mari kita supaya pengorbanan Kristus di atas kayu salib tidak sia-sia, kita harus menjadi bau harum Kristus. Lalu saya dan saudara ini juga merupakan surat pujian kami. Kita ini dibaca oleh semua orang. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji nama Tuhan. Saya dan saudara adalah merupakan surat pujian kami, surat pujian dari pelayan-pelayan Tuhan dari di sini kami, itu juga Rasul Paulus, surat pujian yang dibaca oleh semua orang. Sebab itu marilah kita tata hidup kita sedemikian rupa supaya kita dapat menjadi surat pujian dibaca oleh semua orang, sehingga mereka yang membaca dan melihat kehidupan kita yang benar-benar Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita, mereka boleh memuliakan Bapa yang di sorga. Demikian juga kita perhatikan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Suratan Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga
kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji nama Tuhan. Mari kita mau menata hidup kita sehingga tidak beraib, tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak ada cacat dan celah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi seperti ini, keadaan semakin sulit, tapi jangan sampai kita mempersulit diri dengan kita juga tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi marilah kita mau terus menata hidup kita sedemikian rupa sehingga kita dapat bercahaya di antara mereka, di tengah-tengah kehidupan angkatan yang hatinya bengkok dan yang sesat. Kita boleh bercahaya di antara mereka bagaikan bintang-bintang di dunia, ya, bukan bintang film, ya, tapi bintang-bintang yang menerangi dunia yang gelap ini. Hidup kita terang, ya. Saya dan saudara adalah terang dunia yang menerangi dunia ini dengan kehidupan kita yang memuliakan nama Tuhan, dengan segala perbuatan baik kita, segala perbuatan kasih kita nyatakan di tengah-tengah dunia yang bengkok hatinya. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ada di dalam Tuhan Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji nama Tuhan. Sulit memang ini, tetapi ini yang harus kita lakukan. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kita, kalau mau taat kepada firman Tuhan dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita itulah yang memampukan kita untuk dapat mentaati firman-Nya. Kalau kita sudah mengatakan kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita ada di dalam Kristus, maka saya dan saudara wajib harus hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kita melihat tatkala Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini, hidupnya penuh dengan belas kasihan. Sepanjang perjalanannya ketemu orang sakit disembuhkan. Mereka yang kerasukan setan diusir. Bahkan yang mati dibangkitkan. Luar biasa. Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Dan marilah kita juga apa yang dilakukan Kristus. Kristus yang penuh dengan kerendahan hati. Kristus yang sudah taat menderita. Sampai mati di atas kayu salib. Biarlah kita juga mau menderita, bahkan mau mati untuk mengasihi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah jangan kita merasa bahwa saat ini memang saat yang sulit. Kalau aku tidak berbuat apa-apa, kalau aku berdiam diri, kalau ada sesuatu aku pura-pura tidak tahu, aku tidak melakukan apa-apa, aku pasti tidak akan berdosa. Tapi ingat, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita tidak melakukan apa-apa. Ya. Pikir kita sudah aman, tidak berdosa. Tapi apabila kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik dan kita tidak melakukannya,
kita tidak berbuat apa-apa, itu sudah berdosa. Sebab itu marilah kita minta pimpinan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, Roh Kudusnya menolong kita untuk kita memampukan supaya kita dapat taat kepada firman-Nya. Satu ayat lagi di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-15 ya. Kita harus jadi terang dan garam. Ayat 15 dan 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah hidup kita terus dapat menjadi terang, bercahaya di depan semua orang, sehingga orang melihat perbuatan kita yang baik, bukan supaya saya dan saudara yang dipuji, tapi biarlah Bapa-Mu yang di surga boleh dipermuliakan. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kasih Kristus itu terus terpancar dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita, sehingga kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kasih itu kita terapkan, kita lakukan, kita buktikan dengan tindakan, ya, sehingga kita dapat menjadi bau harum Kristus, dapat menjadi surat pujian yang dibaca oleh semua orang, terus bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, dan hidup kita harus sama seperti Kristus telah hidup, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Kita mau terus pelihara iman kita mau setia sampai akhir hidup kita, dan jangan kita berdiam diri. Maksudnya jangan tidak melakukan apa-apa. Kita tidak melakukan apa-apa, tahu berbuat baik tidak melakukannya, itu sudah berdosa. Mari kita lakukan firman Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, maka hidup kita akan dapat menjadi satu kesaksian yang indah, dan benar-benar kasih Kristus itu dapat terpancar di dalam kehidupan kita, sehingga pengorbanan Kristus di atas kayu salib tidak sia-sia. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini yang singkat dan sederhana ini boleh menguatkan kita untuk kita tetap menjadi saksi-saksinya, dapat menjadi benar-benar kasih Kristus itu terpancar di dalam kehidupan kita, dan rohani kita boleh terus bertumbuh, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, pada malam hari ini kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah habis-habisnya terus Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, apa yang sudah kami kerjakan pada malam hari ini, Tuhan Kau memberkati. Demikian juga Tuhan anak-anak-Mu yang pada malam hari ini sudah bersama-sama beribadah dalam doa malam, bersama-sama menaikkan doa dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua satu persatu tanpa terkecuali. Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, sehingga benar-benar kasih Kristus itu dapat terpancar dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan kasih itu di dalam perbuatan kami. Kami dapat menjadi bau harum Kristus, dapat menjadi surat pujian yang dibaca oleh semua orang. Hidup kami dapat bercahaya bagaikan bintang-bintang di dunia, dan hidup kami boleh sama seperti Kristus telah hidup, sehingga hidup kami
dapat menjadi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati anak-anak-Mu semuanya. Engkau sudah mendengarkan setiap doa-doa syafaat yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Bahkan kalau ada doa-doa yang belum kami naikkan Tuhan, dan itu merupakan kebutuhan kami, Tuhan pun sudah memberkati dan melengkapi karena Tuhan Yesus jauh lebih tahu dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami akhiri doa malam kami, dan biarlah Allah Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap pribadi kami, sehingga firman yang sudah kami terima bersama ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami berdoa, kami mengucap syukur pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa malam kita malam hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Dan kita akan bertemu kembali besok pada jam yang sama dalam ibadah doa malam secara online jam 18.30 sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.